Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albani Nugraha. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Definisi filsafat pendidikan Islam dan ruang lingkupnya itu. Filsafat pendidikan Islam adalah kajian mendalam tentang dasar, tujuan, nilai, dan juga proses pendidikan dalam perspektif Islam. Ruang lingkupnya meliputi hakikat manusia, tujuan pendidikan, kurikulum, metode pendidikan, peserta didik, dan juga nilai keislaman. Nomor 2, fungsi filsafat Islam bagi pendidikan Islam sebagai landasan konseptual dalam merumuskan tujuan, isi, dan metode pendidikan yang selaras dengan ajaran Islam serta membentuk manusia paripurna insan kamil. Yang ketiga itu aliran relevan saat ini, alasannya itu aliran integratif atau inklusif, gabungan antara wahyu dan rasio karena mampu menjawab tantangan zaman modern dengan tetap berpegang pada nilai-nilai spiritual Islam serta membuka terhadap ilmu pengetahuan. Yang keempat itu pengertian dan pentingnya filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam adalah refleksi kritis terhadap proses pendidikan berdasarkan ajaran Islam. Penting untuk memastikan pendidikan itu tidak lepas dari tujuan akhir kehidupan, mendekatkan diri kepada Allah dan membentuk akhlak yang mulia. Terus yang kelima itu 3 aliran dan tokohnya. Perennialisme Islam, Imam Al-Ghazali menekankan nilai-nilai tetap dan abadi. Profesisme Islam itu Ibnu Khaldun menekankan perubahan dan relevansi sosial. Esensialisme Islam, Ibnu Sina fokus pada pembentukan akal dan karakter esensial manusia. Yang keenam itu keunggulan pendidikan Islam dibanding Barat. Pendidikan Islam itu menyatukan dimensi spiritual dan intelektual. Tidak hanya mengejar pengetahuan duniawi, tapi juga membentuk kepribadian yang berakhlak dan juga bertakwa. Adapun yang ketujuh itu pandangan tentang integritas keilmuan. Integrasi agama dan sains itu penting untuk melahirkan ilmu yang tidak sekular dan terhubung dengan nilai ilahiyah. Sehingga sains itu menjadi alat untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah. Adapun yang 8, posisi Tuhan dalam pendidikan Islam. Allah adalah pusat dan juga tujuan akhir pendidikan Islam. Segala proses pendidikan Islam harus mengarah kepada penghambaan dan ketaatan kepadanya. Pun yang 9, pandangan tentang alam dan kaitannya dengan pendidikan Islam. Alam adalah ayat-ayat kauniyah Allah, media pembelajaran bagi manusia untuk mengenal kebesarannya dan juga mengembangkan ilmu yang bermanfaat. Adapun yang 10 itu hakikat dan juga karakter pendidikan, di mana pendidikan itu adalah pembimbing spiritual dan intelektual. Karakter utamanya ikhlas, sabar, berakhlak, ilmiah, dan juga menjadi teladan. Terus yang 11 itu sifat peserta didik. Adapun rasa ingin tahu, rendah hati dalam belajar, ataupun yang paling penting itu tanggung jawab terhadap proses dan juga hasil belajar.